Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat ajaran beliau, bimbingan beliau, kita bisa seperti saat ini, yang insya Allah bisa menjadi muslim yang baik dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ustadz Edra Nova atas kehadirannya pada kajian ini kali pertama ya Pak Ustadz ya, kajian kali pertama mengisi kajian bulanan di Masjid As-Sofa Purihan Mas. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak jamaah yang telah hadir pada kesempatan pengajian bulanan hari ini. Kemudian juga kepada ibu-ibu, jamaah ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Kalau menurut saya ini rekor ini kali ini. Jumlah jemaah ibu-ibu bisa mengalahkan jumlah jemaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan takunu na'imil mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassalu mu'ayyadu mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan yang paling terutamakan dalam diri kita, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah limpah ruahkan kepada kita semua, sehingga di hari ini, di malam yang penuh berkah karena Allah sempat memberikan kita nikmat besar kepada diri kita. Maka bagi diri kita yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita selalu pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dalam kondisi bagaimanapun. An-nashkurullaha ala kulli ahwali. Bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu, apapun kondisi-kondisi yang Allah berikan hadapkan kepada kita. Apakah kita dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah? Apakah ketika diberikan ujian oleh Allah? Tetap selalu kita kedapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita diberikan nikmat besar, itu bukan bersyukur tapi bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena dengan nikmat yang besar itu mudah-mudahan kita sabar melaksanakan ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, tentang syukur ini sudah diajarkan dan disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur ini dibuktikan dan dicontohkan oleh Rasul pada diri kita. Suatu ketika dikatakan, "Dzata lailatin qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tatatattara qadamahu." Tsumma qalat Aisyah, "Ya Rasul, lima fa'alta hadza ya Rasul? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Riwayat ini menyatakan pada diri kita, di sini bercerita pada kita
Suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat malam. Saking lamanya sholat malam Rasul ini, hatta tatafattara qadamahu, sampai membengkak kakinya Rasul SAW. Karena apa? Karena lamanya, karena khusyuknya, karena khidmatnya Rasul mendirikan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi bagi diri kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena senjata yang ampuh yang dimiliki seorang mukmin dan mukminah itu adalah bersyukur bersabar, bersyukur bersabar. Ajaban li amril mu'min, idza asaba syakara wa idza asaba darrahu sabara. Wa laita dzalika illa lil mu'min. Sangat ajib, sangat luar biasa perihal seorang mukmin tersebut. Ketika dia diberikan bentuk nikmat yang besar, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan dia kesehatan. Dia bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah SWT. Kemudian sebaliknya, kalau diberikan sesuatu yang doror, yang membahayakan dirinya, ujian, dia bersabar. Dan dua hal ini tidak lain, tidak bukan dimiliki hanya laisa dzalika illa lil mu'min, hanya dimiliki oleh seorang mukmin pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jannah mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kalau saya sering ulang-ulang nanti masuk dalam games nanti. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Pertama, cari Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pertama, selama ini mungkin kita dengar yang rindu masuk ke dalam surga itu siapa? Kita, betul ya Bu? Kita yang ingin sangat masuk dalam surga. Apapun kegiatan kita, tidak tanda perbuatan kita lakukan di dunia ini, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga rahmat Allah itu bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah Taliyul Quran, yakni orang yang senantiasa gemar hobi membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbidatu bi tilawatihi. Al-Quran itu kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ada nilai ibadah ketika kita membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Quran. Cari Al-Quran, orang yang senantiasa selalu membaca dan hobi gemar membaca Al-Quran. Mut'imul ji'an, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mut'imul ji'an atau al-muta'amu bil ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar, memberi makan orang-orang yang lapar. Kita memberikan kebutuhan kita kepada orang lain yang sangat membutuhkan kepada kebutuhan tersebut. Maka ketika kita mempunyai kelebihan harta, kita memiliki kelebihan dari harta yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain, kita infakkan, kita sedekahkan, maka termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada diri kita itu punya sedikit sebagian, yaitu untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka kalau ada saudara kita, tetangga kita, sanak kerabat kita yang dalam keadaan kondisi sangat lapar, sangat susah ekonominya, maka yang berkewajiban adalah kita yang dekat dengan keluarganya. Kita berikan, kita mudahkan urusannya. Maka orang-orang seperti ini nanti insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibul lisan, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan ini luar biasa. Dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir nanti,
itu adalah orang-orang yang menjaga tutur katanya atau berdiam. Kenapa? Karena lisan bisa memberikan perpecahan antar kita. Karena lisan juga bisa memberikan keberkahan bagi diri kita. Tergantung kita menggunakan lisan ini untuk hal apa. Kalau hal-hal untuk kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, "Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Berkatalah dengan perkataan yang baik. Keluarkan perkataan-perkataan yang baik dari mulut kita, didengarkan oleh orang-orang baik dan akan mendapatkan kebaikan dari yang Maha Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah asyam. Asyam adalah berpuasa. Orang yang benar berpuasa di hadapan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena siam itu junnah. Siam itu tameng bagi diri kita. Orang yang kalau sedang berpuasa itu pasti akan menahan dirinya, atau paling tidak menjadi wasilah menahan dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat, mengeluarkan kalam-kalam maksiat, mengeluarkan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi ketika dia berpuasa, dia akan tahan dirinya. Anak shaim, kuntu shaimah, saya berpuasa. Maka ketika dia berpuasa, ini menjadi pembatas dirinya untuk tidak melakukan, mengeluarkan perkataan-perkataan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat duha juga, dia sholat tahajud juga, kemudian dia sholat sunnah nawafil dia lakukan. Ada juga orang yang hobinya itu berpuasa. Hobi amal andalannya itu adalah berpuasa. Ada juga orang hobi amal andalannya adalah membaca Al-Quran. Ada juga orang hobi amal andalannya itu menahan diri tidak suudzon kepada orang lain. Ketika kita mau tidur, terus dilihat apa saja yang sudah keluar dari mulut saya, mata saya, telinga saya, apakah sudah benar untuk husnuzon kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ini orang-orang yang punya amalan andalan, tidak suudzon kepada orang lain. Jalur pintu raya. Ada sebuah kisah terkait dengan puasa ini. Puasa ini tidak hanya sekedar memberikan pahala, tapi juga memberikan kesehatan pada diri kita. Yang hidup 3 masa. Masa Rasulullah, masa kepemimpinan Abu Bakar, masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Artinya apa? 3 masa dia hidup dengan umur yang sangat tua. Beliau ini umur sangat tua, tapi terus ikut berperang ketika perperangan dilakukan yang bersama oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Engkau tinggal saja, tapi kata beliau tidak. Aku tetap di sini berjuang dengan engkau ya Rasulullah. Saya masih kuat, tapi engkau sudah tua. Nah, kenapa beliau ini sudah tua tapi mampu untuk berperang, mampu bersemangat berperang dengan Rasulullah dan para sahabat pada 3 masa kepemimpinan? Karena dia punya amalan andalan, yakni berpuasa. Jadi masa mudanya itu dia suka berpuasa. Kemudian masa sebelum masuk tua dia juga suka dan gemar berpuasa. Ketika dia tua tetap dia selalu melakukan amalan berpuasa. Hingga ketika dijanjikan orang-orang yang mendapatkan kerinduan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama adalah taliyul Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan kondisi situasi bagaimanapun tetap kita baca Al-Quran. Paling tidak 1 hari itu minimal. Kalau orang sudah punya hafalan sekian juz, itu saya punya teman Masya Allah, 1 hari itu murojaahnya 6 juz. Mut'imul ji'an, orang yang diberikan kesempatan harta bagi dirinya, kekayaan, kelapangan bagi dirinya, dia berikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Nah, lisannya luar biasa, Masya Allah. Makanya banyak penghuni neraka itu dikarenakan tidak bisa menjaga lisan.
mau masuk ke neraka atau ke surga itu tergantung lisannya. Yang keempat adalah asyam atau saufi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini 4 hal, 4 golongan inilah yang akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang berada di Majlis Sofa ini termasuk salah satunya, atau duanya, atau 3, atau keempat-empatnya. Mudah-mudahan di akhir ayat kita ada salah satu paling tidak menjadi amal andalan bagi kita. Apakah kita hobi baca Quran? Apakah kita suka menjaga lisannya? Tahan dikit lisannya, tahan dikit lisannya, tahan dikit tangannya untuk ngecek SMS atau apa, status apapun. Kemudian salah satu amal andalannya adalah asyam, berpuasa. Yang kemudian salah satu amal andalannya adalah memberikan makan orang-orang yang lapar. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah setelah ini kita ada games. Bapak Ibu dikerjakan per kelompok, yang bapak-bapak ada 3 kelompok, ibu-ibu 3 kelompok. Materinya itu materi yang tadi saya sampaikan. Tadi kalau yang dengarkan begini semangat, tapi kalau dengar gini, nah itu alhamdulillah. Nah, cara gamesnya itu adalah begini. Saya taruh di sini ya, biar nanti bisa ibu juga menjangkau, bisa menjangkau. Ada 13 pertanyaan. Saya taruh di sini. Nanti diambil 9. Nah, jadi di sini ada 13 pertanyaan. Jadi per kelompok itu 1 orang aja utusan. Kalau utusan itu dalam bahasa itu rasul atau wafd. Nah, ini baca di sini, nggak boleh pulang. Misalkan bahasa Arab surga adalah, Bapak datang ke situ. Teman-teman, masuk. Bahasa Arab surga apa? Cari di situ. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa mereng sini, bisa mereng sini. Yang tidak melingkar nggak mungkin. Melingkar nggak mungkin apa? Ya. Nah, jadi kita coba. Nah, nanti tolong dibagi kelompok sudah, kemudian tentukan siapa yang datang ke sini. 1 kelompok, 1 ke sini. Silakan. Perwakilannya di 1, silakan. Masukkan 1, Pak. Ibu dulu. 1. Ya, oke. Cocok. Begini Bapak ingat-ingat. Oh, nomor ya? Ya, nomor 1. Ini dibacain. Iya, baca ke kelompoknya. Yang paling penting balikin lagi Pak. Kelompoknya. Allah Iya, baca Rasul. dan berdiri beribadah ketika membacanya. Nah, boleh. Jadi jawab saya ditulis atau dilingkar? Dicari. Dia udah ketemu jawabannya. Ya, nanti dilingkari. Garis di bawah. Dilingkari boleh garis bawah. Balik lagi Pak. Siapa yang selesai cepat 13 kabarin ke Pak Jeffrey ya. Yang sudah selesai pintu surga yang bagi kepada membaca. Ya. Pakai SH, Pak. Sakit Pak Pras? Dapat? belum. Kan ibu-ibu silakan ambil lagi. Apa? Iya, tetap. Yang pakai 3 pakai gitu. Silakan ibu bisa ambil lagi. Ada 12 pertanyaan yang harus dijawab. Oh, 13 pertanyaan yang paling banyak bisa menjawab dikembalikan lagi yang sudah. Ingat nomor yang diambil ya dari itu dia belum cari bu, cari itu bu. Enggak ininya di sini bu, ini ibunya nyari belum. Bantu Bapak. Kepada Rasul melalui malaikat
bersyukur dengan Nyontek nih. Nanya Mbak Google nih. Kameramen nggak jawab. Saya MC juga nggak jawab. Ambil jatah MC. Waktunya sampai berapa lama, Ustaz? Saya ngasih waktu 15 menitan. 15 menitan ya. Ibu masih ada 3 jam lagi. Ingat nomor diambil dan nggak terulang pertanyaan sama. Yang paling banyak dapat jawabannya. Pak Ustadz tidak dapat diganggu gugat kecuali ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya Pak Jepri yang meriksa bukan saya. Saya kasih Pak Jepri jawabannya ya. Saya kalau meriksa itu kayak Pak Tino, bagus. Terus yang nomor 1 ini berbentuk. Tadi saya mau jawab satu, jawabannya ada di kertas semua. Tinggal dicocok-cocokin aja hurufnya kan. Gak usah tahu pertanyaannya. Ke Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak Ustadz, dari grupnya mana? Ini kelompok Bu Riri. Riri apa ini? Bu Rini nomor 1 mengumpulkan. Masya Allah, Ibu luar biasa, fantastis. Jawabannya paling cepat. Pantesan tadi saya di dalam semua itu. Tapi duluan yang kesini Pak. Soalnya di dalam semua cari bukan lagi. Bapak bertanya. Ini ada hadiahnya ini. Wih, mantap. Masya Allah. Ya, kalau nggak mau sama ibunya, ibunya boleh. Ini Bu. Foto ya. Ya, foto. Kalau ibu nggak mau kasih cucunya ya. Foto. Dan membaca Al-Quran adalah tilawah. Tilawah. Istilah-istilahnya jangan sampai lupa. Golongan yang dirindukan surga adalah mushtaqotun. Mushtaqotun. Tadi katanya. Mustaqotun. Ini penting ini. Kemudian tidak bersyukur dari nikmat Allah, kufur. Itu kufur.
Kemudian kalam Allah yang turun pada Rasul adalah, dengar dulu, kalam Allah yang turun pada Rasul melalui Jibril itu Al-Quran. Yang kelima, bahasa Arab 4 arba'atun. Arba'atun. Saya karena bahasa Arab ini Bu, kuliah saya nggak pernah bayar, gratis Bu. Di kuliah gratis, subhanallah ya. 9 tahun saya kuliah nggak pernah bayar karena bahasa Arab. Di Indonesia nggak ada yang gratis, kurs itu nggak ada di sini. Bahasa Arab surga adalah al-jannah. Nah, saya pintar pintarnya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul berupa ucapan, perbuatan, dan takrir, hadis. Jadi hadis itu ucapan, perbuatan, dan takrir diamnya Rasul. Maghrib itu dibolehkan. Dibolehkan tapi Rasul diam. Karena Rasulnya diam berarti Rasul itu membolehkan. Maka para sahabat itu sholat sebelum sholat fardu maghrib. Ada juga yang langsung qomat ya Pak ya. Habis azan langsung qomat. Rata-rata itu kalau daerah Sumatera itu kalau habis azan maghrib langsung qomat. Nggak diberi kesempatan. Tapi boleh sholat. Kenapa? Dia pakai hadis takrir. Hadis ditetapkan diamnya Rasul itu boleh. Menjaga lidah dari ucapan hafizul lisan. Oke, benar ya. Nah, semua cuma telat ya. Puasa dalam bahasa Arab adalah siam. Nah, ini nggak ada di sini. Ya, bonus lagi nih. Ini bonus takdir. Ya. Ada siam. Siam ada benar ya. Oh, ada. Apa? Ya. Baik. Kemudahan pertolongan dari Allah adalah syafaat. Syafaat ya. Merindukan dalam bahasa Arab artinya mustaqotun. Yang keempat, menerima nikmat dengan kedekatan ibadah kepada Allah adalah syukur. Juga bagi gemar berpuasa ar-rayyan. Itu ya Bapak Ibu, mungkin banyak kurangnya. Mungkin ada yang sportif, tidak sportif. Ya ini sebatas game saja, game seringan untuk mengulangi materi kita. Mudah-mudahan ketika pulang itu ada sedikit yang kita ingat-ingat ketika kita ikut kajian. Ini wasilah untuk untuk mengingatkan materi-materi kajian kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ikhwatul kiram sekalian, sebelum kita menutup kegiatan materi kita, kajian kita pada hari ini, mari kita tutup bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelapangan bagi diri kita untuk segala urusan kita. Mari kita awali dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. سخر أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang benar datangnya dari Allah.